Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel video Gurumu. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah proyek pengukur ketinggian air atau sistem peringatan dini banjir. Nah, di sini saya menggunakan satu buah ultrasonic. Ultrasonic ini sudah saya berikan atau lindungi dengan box ukuran 5 cm kali 4, sekitar segitu. Dan ini saya menggunakan ultrasonic US 15. Jadi US 015 ini bisa menangkap sampai 4 meter, tapi jarak aktual dia hanya sampai 2,5 meter sampai 3 meteran. Dan di sini saya menggunakan library yang New Pink, dan di sini tombolnya ada 3, dan di dalamnya ini saya gunakan terminal blok untuk menyambung kabel bila mau mencoba dipanjangin lagi. Dan di sini saya menggunakan Arduino Uno Deep, dan di sini ada step down. Gunanya step down untuk mengatur power supply, jadi bisa menggunakan power atau adapter 9 sampai 24 volt. Di sini ada jacknya, tapi di sini saya menggunakan adapter yang 12 volt 2 ampere. Jadi sesuaikan dengan kondisi atau alat yang akan dipakai. Karena ini nggak terlalu besar, jadi nggak perlu besar-besar untuk dayanya. Cukup untuk 2 ampere, dan LCD-nya saya menggunakan yang LCD 2004. Di sini ada E2C. Ini E2C, tombol menu up down dan set. Dan ada buzzer, di sini buzzernya samping. Di sini yang saya akan jelaskan cara kerjanya. Oke, ini adalah power supply atau adapter 12 volt 2 ampere. Saya colokkan ke sini. Ya, saat power masuk pertama kali atau sistem berjalan pertama kali, dia akan berbunyi bip. Ada bip 3 kali. Kemudian di sini ada menu-menunya. Ini tombol set. Jadi up menu, ini down menunya. Sorry. Yang di sini satuannya adalah meter. Saya perdekat. Ini satuannya meter. Jadi ketinggiannya jarak sensor ke permukaan air ini. Dan ini ketinggian air. Jadi ketinggian airnya 2, sekian. Ini status normal. Jadi set pointnya 2,56 cm. Jadi lebih kecil dari 256 cm. 2,56 meter ini adalah ketinggian air. Jadi bukan jarak sensor ya, jadi ketinggian airnya status normal. Jika ketinggian air kurang dari 2,5 meter, contoh. Oke. Berikutnya kita pindah ke menu berikutnya. Ini untuk sentimeter, jadi untuk meter yang ini, dan yang ini untuk sentimeter. Kita pindah lagi menu berikutnya. Nah, ini sistem running time ini untuk mengetahui sistem berapa lama dia aktif atau menyala. Di sini ada detik, menit, jam. Jadi detiknya, menitnya yaitu cuma pembagian dari detik, dan jamnya ini pembagian dari menit. Jadi tidak pakai RTC, jadi hanya menggunakan milis saja ini. Jadi kalau milis dia continue. Nah, berikutnya ini kita untuk memonitoring dari ultrasonicnya. Sama seperti menu utama, tapi di sini sudah ada jarak permukaan dan jarak ke dasar. Maksudnya yaitu US ke permukaan air. Jadi dari US ke permukaan air 2,9 meter, dan dari
permukaan ke dasar tingginya 191. Nah, di sini ada auto back to home, jadi ada timernya. Ini timernya ada di sini. Jadi ini saya setting 30 detik. Nah, untuk saya menyeting ya, tinggal ketik aja. Ini saya lamain dikit biar nggak balik-balik. Oke, jika sudah di enter lagi, dia akan bunyi beep 2 kali. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke tempat tadi. Ya, ini sudah dipahami. Jadi ultrasonik ke permukaan air, dan satu lagi nih permukaan air ke dasar bak atau tinggi air biasa disebut. Nah, di sini ada setting untuk tinggi bak. Ya, ini kita harus setting tinggi baknya. Dari ultrasonik ke dasar bak itu pastikan ukur dengan penggaris atau gunakan meteran untuk mengukur ketinggian dari dasar bak ke ujung atau pangkal sensor ultrasonik. Nah, untuk menyetingnya kita tekan sekali. Dia akan bunyi beep, berarti sudah masuk ke settingan. Kita ukur misalnya tingginya berapa nih. Kita ukur misalnya tinggi baknya 350. Ya, jika udah nih kita enter aja. Nah, ini udah masuk ke settingan. Dan ini udah ke save ke EEPROM. Jadi masuk ke save, walaupun power mati, dia akan menyimpan. Saya coba cabut. Nyalakan lagi. Oke, kita balik ke menu yang tadi. Setting tinggi baknya masih 350 cm. Dan setting detiknya tadi auto backnya ke save ke EEPROM juga, jadi nggak usah balik-balik nyeting lagi, ini udah otomatis ke save. Oke, berikutnya habis ke setting tinggi bak, berikutnya kita ke setting alarm waspada. Ya, kita setting dia tingginya jika mencapai 256 cm atau 2,56 meter, dia akan berbunyi. Misalnya saya akan dekatkan ke 141. Ini kita setting dulu tombol kuning. Ini kita turunin. Ini lampu LED state, ini yang merah nih. Ini LED state berarti sistemnya lagi oke kalau blink 2 kali. Nah, nanti jika mencapai 141 cm, dia akan berubah ke blink. Ya, dia berubah lebih cepat. Beepnya mati karena saya silent. Saya coba itu dulu. Ya, ini buzzernya silent, jadi saya akan aktifkan bunyi dari beep ini. Ini juga masuknya ke EEPROM, jadi akan menyimpan. Ya, ini yang akan di buzzer ini untuk memonitoring dari beepnya. Jadi kalau ininya hidup mati tapi di mati, berarti buzzernya yang bermasalah. Kalau ini langsung ke output dari DO-nya. Nah, kalau kita matikan silent, dia nggak akan bunyi dan hanya indikasi LED state ini. Ini kita aktifkan saja. Ya, kita kembali ke alarm waspada, kita setting. Nah, kita tinggikan lagi di atas 141, dia akan mati. Jika di bawah 141 atau ketinggian mencapai 142, dia akan waspada. Ya, seperti itu. Dan bunyi buzzernya dia tidak terlalu cepat, hanya alarm waspada. Dan nanti saat siaga baru dia akan berbunyi cepat. Ini saya kembalikan lagi.
ke posisi sebelumnya. Nah, untuk setting alarm waspada ini saya kasih jarak antara waspada dan siaga, jadi nggak boleh melebihi dari alarm siaga. Jadi ini udah nggak bisa naik, berarti karena alarm siaganya sekitar 230-an. Kalau turun bisa, dan kalau naikin lagi udah nggak bisa, karena saya jarakin 31 cm. Kita cek ke alarm siaga ya, ini jadi bedanya 30-an, 31-an. Oke. Dan sama juga untuk alarm siaga, dia saat diturunin melebihi alarm waspada nggak akan bisa turun, dibatasin 30 cm. Ini bisa saya setting juga nih, saya coba turunin ya, dia nggak bisa turun. Saya coba turunin ke alarm siaganya, waspada saya turunin maksudnya. Ini saya turunin alarm siaganya, saya turunin baru bisa. Ya, dia akan mentok di 205. Jadi lebih selisih 30 cm. 174 5. Ini juga nggak bisa dinaikin, harus mentok di 30 cm. Untuk alarm siaga saya langsungin saja. Ya, alarm siaga dia akan selalu bunyi terus, lebih cepat. Nah, jika nggak mau tinggi-tinggi seperti itu atau nggak mau bunyi terus, bisa kita silent. Oke. Berikutnya setting cascade. Jadi cascade itu adalah untuk menaikkan bersama-sama. Jadi alarm waspada dan siaga dia akan nurun atau naik bersamaan. Ini karena ini berarti udah alarm waspada nih. Saya naikin lagi ke aslinya. Settingan saya di sekitaran waspadanya 2 meter dan siaganya sekitar 3 meter. Nanti bisa disesuaikan. Kita lihat ke belakangnya juga udah turun otomatis. Udah turun otomatis. Oke, siaga udah turun. Nah, oke. Nah, ini setting timer detiknya. Jadi fungsinya setting auto back to menu 1 itu adalah untuk perpindahan ke menu utama saja. Saya coba diperkecil. Saya perkecil waktunya menjadi sekitar 3 detik. Jadi minimalnya 3 detik, maksimalnya 255. Nah, jadi kalau diturun lagi nggak bisa, dia mentok di 3. Nah, fungsinya ini yaitu seperti ini. Ya, bisa kita pindah ke menu lain. Nah, ke menu sini. Ya, dia akan balik lagi selama 3 detik. Misalnya kita habis nyeting ini atau melihat ini lupa balikin lagi, dan dia akan balik otomatis selama 3 detik. Tapi selama tombol di on atau ditekan terus, dia nggak bakalan atau ke reset. Jadi ke reset dari 0, tekan lagi, reset dari 0. Tapi kalau nggak ada tekan selama 3 detik, dia akan balik lagi menunya. Seperti itu. Saya bikin 15 detik aja, 20 detikan. Oke. Nah, untuk indikasi LED state ini konstan ya.
Jadi kalau blinknya 2 kali berarti sistemnya sedang lancar. Tapi kalau blinknya 1 kali dia agak delay, tapi tidak terlalu delay, cuma sedikit delaynya. Nah, seperti itu. Dia lagi pembacaan sensor, atau sensornya sedang update, dia akan blink 1 kali, tandanya dia sistemnya terlalu sibuk atau terlalu delay. Nah, untuk akurasi ketinggiannya sudah diakurasikan menggunakan penggaris. Kita coba akurasikan ketinggiannya. Tinggi ini adalah jarak tinggi ke atap, jarak sensornya. Coba saya gunakan meteran. Oke, saya gunakan meteran ini. Nah, jarak saat ini 2,9. Ya, ini jaraknya nih. Ya, sekitar segini. Tapi kalau sekarang ya 2,9, saya coba lagi. Ya, sekitar segitu. Jadi nggak beda jauh. Jadi semua data ini kesimpan di EEPROM. Saya cabut powernya selama beberapa detik. Dan saya coba colokkan lagi. Oke, kita cek set point yang tadi. Ya, ini kesimpan, alarm waspada kesimpan, setting alarm siaga kesimpan. Ya, ini kesimpan, buzzer kesimpan, back to menu kesimpan. Ya, semuanya udah kesimpan. Oke, mungkin sampai di sini saja pengetesannya. Jika kalian ingin order project seperti ini atau project apa saja yang berhubungan dengan Arduino, bisa hubungi saya melalui kontak yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Jadi bisa request sesuai keinginan kalian, project-project seperti IoT juga bisa. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Ditunggu video unboxing dan video tutorial dari channel video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share video ini. Mungkin ada yang berminat untuk membeli atau untuk project ultrasonic seperti ini. Oke, dengan saya Insan, channel Video Grow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.